di studio penyanyi Om. Malam ini ku sendiri, tak ada yang menemani, seperti malam-malam yang sudah sering. Hati ini selalu sepi, tak ada yang menghiasi, seperti cinta ini yang selalu pupus. Come on, suaranya. Tuhan kirimkanlah aku, yang mencintai aku, apa adanya. Mawar ini semakin layu, tak ada yang memilikimu, seperti cinta ini semakin pupus. Tuhan kirimkanlah aku kekasih yang baik hati, yang mencintai aku, apa adanya. Malam-malam aku pun sendiri berlari-lari mencari, tak tahu apa yang ku cari. Coba mencuri-curi hati sambil mikirkan hari, ternyata tak ada cinta di dalam lemari. Mari-marilah kemari cinta yang lama sudah ku cari-cari, tapi ternyata cuma ada duri. Tapi tak mengapa aku tetap menari, sembari ditemani matahari, mencari cinta di dalam intisari. Semoga Tuhan tetap selalu memberi. Sekali lagi semuanya ya. Tuhan kirimkanlah aku kekasih yang baik hati, yang mencintai aku, apa adanya. Give applause for Alexia Gil. Ya, monggo, silakan. Luar biasa. Makan apaan sih Mbak? Tinggi amat. Seneng makan ini loh ya. Ini ngobrol sama dia pegel Mbak. Enak mulu. Makanya kepengen tinggi makan celana panjang biar panjang. Nah, kamu makanya celana pendek itu loh, dari pendek loh. Kembali ke Alex. Silakan duduk. Silakan. Duduk kamu. Iya. Ah gitu loh, pemain drum ini luar biasa nih ya. Drum ambil tidur loh itu. Nggak ada loh. Pukulannya ya pas ya. Itu. Good evening my beautiful lady Alexia. How are you tonight? I'm very fine, thank you. Fine. Yes. I am very healthy and small. What do you want? Why do you laugh high? Kembali ke untuk Alexia sebentar ya Mbak Lisa.
Tadi kan Mbak Risa sudah bercerita tentang pengalamannya ketika mengalami kecelakaan pesawat di Bali nih. Nah, kabarnya dirimu juga sempat mengalami beberapa gangguan di pesawat ketika tour atau traveling nih. Gimana ceritanya nih? Monggo. Kalau biasanya kan kalau Cumi udah nyanyi kan emang sering keluar-keluar kota kan. Jadi emang udah sering banget berhadapan sama yang namanya pesawat. Naik pesawat tuh udah sering banget. Jadi gangguan di atas kan pasti banyak lah, turbulence gitu kan. Jadi paling itu sih sebenarnya, dan pernah yang sempat yang ke Pekanbaru terus yang apa sih namanya, hampa udara tiba-tiba yang jatuh gitu. Tapi begitu udah naik lagi biasa. Terus yang kadang gagal landing akhirnya naik lagi putar-putar 10 menit nggak bisa. Waktu itu ceritanya mau ke Kupang, cuma harus transit di Surabaya. Terus akhirnya gara-gara gagal landing di Surabaya putar-putar 10 menit, they decide untuk ke Bali dulu, Denpasar, untuk landing di Denpasar, isi bahan bakar, and then back to Surabaya karena ada penumpang transit yang harus turun, ganti penumpang, and then baru ke Kupang. Dan itu waktu itu lagi ngejar manggung, jadi ya gitu. Harus dijalanin ya. Banyak kendala-kendala kalau udah di udara, tapi kita harus tetap aman. Itu kamu gagal naik pesawat apa bayarnya kurang apa gimana? Pengen naik pesawat duit kurang macam-macam. Dikondisikan dengan keadaan naik kereta barang di tengah itu nyambung sampai ya. Apalagi kalau lepas kereta sapi bareng naik sapi, begitu diperiksa kamu bilang kembali ke laptop. Begitu dia naik sapi, tahu nggak? Pernah tuh sapi tadi jumlahnya 3, begitu dia menjadi 4. Nah 5, bola anak pinak di situ ada dia. Pengalaman lu gue yakin deh. Pengalaman sampai untuk Mbak Risa dan Alexia. Jangan ngomong soal sapi. Ya, singgung ya Mas. Iya, saya kan bapaknya sapi. Pasca mengalami kecelakaan dan gangguan pesawat nih, kalian selalu berusaha untuk mencari tahu hal yang teknis nih, apa yang mempengaruhi gangguan tersebut nih. Monggo dari Alexia. Gimana? Sorry. Terakhir. Pasca mengalami kecelakaan dan gangguan pesawat, kalian selalu berusaha untuk mencari tahu nggak hal teknis apa yang mempengaruhi gangguan tersebut nih. Monggo. Kalau turbulence sih sebenarnya udah ini ya, udah memang gara-gara kondisi cuaca kan sebenarnya. Tapi other than that sebenarnya enggak sih, karena belum pernah ngalamin seperti Mbak ini, belum pernah yang akhirnya sampai benar-benar landing. Ya insya Allah nggak sama sekali ya. Ya, amin. Semoga nggak ada lagi kecelakaan-kecelakaan. Cuma ya so far sih nggak pernah yang masalah terlalu berat, nggak pernah sih saat. Ini waktu Mbak Risa tadi break menceritakan tentang pramugari aja kena air sampai segini ya. Alhamdulillahnya semua pramugari itu bisa berenang. Nah, Maksudnya bisa berenang nggak? Loh pastinya, saya tuh berenang tuh siang dan malam saya berenang terus. Dan katanya ada orang yang tinggi besar pun kadang nangis dengan kejadian seperti itu dan minta tolong terus ya Mbak. Kalau dan Mbak Risa sendiri gimana setelah Kalau saya pasti sebagai salah satu penumpang yang memang menjadi korban di kecelakaan Bali itu sangat ingin tahu karena kondisi pesawatnya ini kan baru, terus dengan katanya jam terbang pilot yang memang kalau saya itu mungkin sekitar 5-7 tahun ya sudah terbang. Terus juga cuaca kondisinya juga tidak masalah untuk landing, karena pada saat kita kecelakaan itu sampai saya berdiri di ujung di batu-batu menunggu untuk pemadam kebakaran evakuasi datang itu, kita melihat runway memang kosong untuk pesawat Lion Air landing ya. Di situ kalau nggak salah ada pesawat Garuda Indonesia yang memang menunggu untuk take off setelah kita landing kan. Jadi sangat penasaran sekali gitu, kalau memang pesawat itu baru, terus pilotnya juga memang sudah sangat dan terbangnya berpengalaman, cuaca oke, kenapa kita sampai ada miss seperti ini? Dan saya juga mungkin ingin ya buat semua penumpang atau yang akan naik pesawat bahwa
hal ini bukan hal sepele karena ini menyangkut nyawa manusia pada akhirnya, dan mudah-mudahan ini menjadi tragedi terakhir di Indonesia, mengingat jumlah statistiknya juga ternyata boleh dicek di internet bahwa kecelakaan pesawat di Indonesia sangat tinggi sekali. Berarti kan ada safety issue yang harus dibenahi. Ini kan ada standarisasinya. Jadi kalau misalkan memang pesawat itu walaupun layak terbang, berarti pilotnya juga harus di-update dengan, kalau pesawat ini baru, ya pilot juga harus belajar untuk pesawat baru gitu ya. Kurang paham, tapi memang dikasih tahu juga oleh teman-teman pilot dari suami saya, dan kebetulan suami saya juga pamannya pilot. Jadi memang sistem update seperti itu kan saya nggak tahu ya, mungkin nggak murah, tapi ini yang memang harus diinvest atau memang harus dibenahi gitu. Jadi keselamatan penumpang itu kan nomor satu. Jadi nggak bisa sembarangan. Ini kan bukan kayak kendaraan atau mobil. Sekarang kalau misalkan orang bilang itu musibah, tragedi, tapi balik lagi, kalau kita tahu mau naik mobil ini remnya belum, apa masih mau naik mobil itu atau mau pilih kendaraan lain? Kan itu menjadi pilihan kita. Nah, mudah-mudahan masyarakat Indonesia juga akan lebih aware lagi dengan ini dan tidak menyepelekan kalau misalkan naik pesawat itu masih ada yang pegang handphone segala macam. Ini memang serius, dan saya pribadi sangat bersyukur masih bisa sekarang ada diundang ya di sini. Kalau misalkan sampai kejadian yang kemarin kita landing di runway itu dengan kondisi seperti itu, ya bisa jadi kita juga nggak akan ada yang survive. Apalagi menyangkut banyak penumpang ya, menyangkut banyak nyawa. Iya, banyak nyawa. Ada yang ada nih? Ya enggak, berarti kan sama aja kita mungkin ya pengupdatean pilot tersebut ya. Ini kan mungkin ya pesawatnya baru, cuman si pilot sendiri siapa tahu masih biasa malah mengendarai pesawat yang lama. Ya sama aja mas, mungkin supir truk, supir mobil biasa kan belum tentu bisa pakai nyupirin truk kan gitu loh mas. Itu mungkin ya mbak ya. Sekarang kita tanya sama porternya aja, gimana kamu bisa itu? Gimana? Porter. Ini temen gua loh ini. Mau jangan Temen gua lu injek-injek gua. Udah. Ini suasana serius mas. Jangan mulu sih. Ini calon tiket nih kayaknya. Ini calon tiket nih, kadang-kadang dia beli banyak-banyak penumpang, masih ada, pernah saya naik tuh kursi masih kosong katanya penuh ini. Itu hak orang kamu ambil itu. Itu udah merugikan orang, menjajah hak orang, itu nggak boleh. Kembali ke masih kesempatan, orang tuh ada keperluan, istrinya mau melahirkan atau menengok orang tuanya, katanya penuh calon ini. Kelihatan casingnya kayak tiket mukamu. Bisa. Bintang tamu saya selanjutnya adalah seorang wanita cantik yang saat ini menarik perhatian media dan masyarakat karena keretakan, maaf nih, rumah tangga yang telah dibina selama hampir 17 tahun. Namun sebelum ngobrol, kita lihat dulu cuplikan beritanya di plasma ini. Satu lagi berita yang menjadi perhatian masyarakat dan media adalah kandasnya bahtera rumah tangga artis cantik sekaligus salah satu anggota legislatif kita, Vena Melinda. 17 tahun menikah ternyata tidak bisa mengurungkan Vena untuk menggugat cerai suaminya Februari lalu. Karena perceraian ini, Vena sempat kehilangan kontak dengan anak-anaknya. Malam ini Vena akan bercerita lengkap tentang isi hatinya hanya di Bukan Empat Mata. Nah, pemirsa, apa sebenarnya akar permasalahan yang ada di keluarga wanita cantik ini, dan apa benar beliau kehilangan kontak dengan anaknya? Langsung aja kita tanyakan pada Vena Melinda. Mbak, silahkan duduk. Kembali ke ini kerja nih, jangan ini. Selamat malam Mbak Vena, apa kabarnya? Beberapa hari yang lalu persidangan Mbak Vena dan Mas Ivan baru dilaksanakan. Gimana nih perkembangannya nih, monggo nih.
Iya, alhamdulillah baik Mas Tuko. Oke. Tapi yang jelas kalau malam ini saya tidak ingin membicarakan mengenai substansi karena pastinya itu akan menjadi polemik baru lah gitu. Tapi saya hanya di sini pengen mungkin karena saya udah hampir dari tanggal 15 April kan nggak bisa ketemu fisik sama anak-anak, nggak bisa hubungi. Sekali bisa hubungi Atala, tapi itu juga tidak seperti dulu keadaannya Mas Tuko sama Feral gitu. Jadi ya saya hanya pengen mohon doanya bagi semua. Amin. Mudah-mudahan saya harus sehat Mas Tuko, Amin. karena apa yang saya perjuangkan ini bukan semata-mata karena saya pengen sesuatu, tapi karena saya seorang ibu, saya harus fight dalam hal ini untuk bagaimana anak-anak tidak berubah karakternya meskipun saya dan Mas Ivan tidak sama-sama lagi gitu. Jadi ya perjuangan saya pasti akan lebih panjang, akan lebih membutuhkan saya harus tegar. Saya cuma pengen Feral sama Tala tetap ingat kalau Mama di setiap kali saya sholat, saya selalu pengen Feral sama Tala mendengar apa yang saya ucapkan di sholat saya, sehingga mereka tetap nggak ketemu fisik tapi di hati mereka yang paling dalam mamahnya tetap ada di dekat gitu. Amin, amin. Ya, kita doakan bersama-sama mudah-mudahan bisa kembali seperti keluarga yang seperti dulu, bisa ketemu tetap intensitasnya tetap tidak pernah jauh, tetap dekat dengan mama lah. Oke pemirsa, care and share seperti apa yang akan diberikan bintang tamu saya pada malam ini yang sangat luar biasa. Jangan kemana-mana, tetap bergerak.